Shalom saudaraku, salam sukacita selalu. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Harian ini. Tentu harapan kami, saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus tetap mengalir dalam setiap desah nafas kita, dan tentu juga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita datang pada Tuhan dengan doa, menyerahkan renungan harian ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguasai hidup kita dan berotoritas penuh atas acara renungan harian ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah sumber segala hikmat dan pengertian. Kami datang di hadapan-Mu saat ini untuk memohon petunjuk dan kehadiran-Mu dalam renungan harian ini. Kami meyakinkan diri kami padamu sebagai Tuhan yang memberikan kedamaian sejati. Kami menyadari bahwa dalam hidup kami sendiri, kami tidak mampu memahami dengan sepenuhnya makna dan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kami berserah diri kepadamu dan memohon kiranya Engkau membuka pikiran dan hati kami. Bapa yang baik, bukakanlah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Bimbinglah kami dalam memahami dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah renungan ini, dan kiranya Engkau menggunakan kata-kata yang diucapkan untuk menguatkan, menghibur, dan mengarahkan hati kami kepadamu. Kami juga mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di antara kami saat renungan ini disampaikan. Mampukan hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu dan menyampaikan pesan-Mu dengan kebenaran dan kasih. Bantulah kami untuk menerima dan merespons firman-Mu dengan hati yang terbuka dan siap untuk berubah. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan renungan ini dan diri kami sendiri sepenuhnya kepadamu. Biarlah renungan ini menjadi kemuliaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu menemukan kedamaian, yang didasarkan pada ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Amin. Saudaraku, dalam kehidupan yang serba sibuk dan penuh dengan tekanan, seringkali kita merindukan kedamaian yang sejati. Kita mencari-cari di mana kita dapat menemukan ketenangan, kesenangan batin, dan kebebasan dari kecemasan yang terus-menerus menghantui kita. Namun, dunia ini tidak dapat memberikan kedamaian yang kita cari. Ayat Yohanes 14 ayat 27 ini menawarkan harapan bagi setiap orang yang haus akan kedamaian sejati. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Ini adalah bagian dari pesannya yang diberikan menjelang kematiannya. Yesus tahu bahwa para murid-Nya akan menghadapi cobaan dan kesulitan di dunia ini. Tetapi Ia ingin memberikan mereka harapan dan penghiburan. Kedamaian yang ditawarkannya tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki sumber yang mendalam dan kekal, yaitu Allah sendiri. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa kedamaian yang ditawarkan oleh Yesus berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini menawarkan kedamaian yang didasarkan pada
satu kondisi dan keadaan sekitar kita. Misalnya, kita mungkin berpikir bahwa jika kita memiliki uang yang cukup, karir yang sukses, atau hubungan yang harmonis, kita akan menemukan kedamaian. Namun, realitasnya adalah bahwa semua hal ini bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kepuasan yang tahan lama. Kedamaian yang Yesus tawarkan adalah yang berasal dari hubungan yang intim dengan Allah. Ia adalah Raja Damai Sejahtera dan Ia membagikan damainya kepada kita. Ini berarti bahwa ketika kita memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, kita dapat mengalami kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi di sekitar kita. Kedamaian itu datang dari pengetahuan bahwa kita adalah miliknya, bahwa Ia memiliki rencana yang baik bagi hidup kita, dan bahwa Ia senantiasa hadir bersama kita. Ayat ini juga menyoroti perbedaan antara kedamaian yang ditawarkan oleh Allah dan yang ditawarkan oleh dunia. Allah memberikan kedamaiannya secara cuma-cuma, tanpa syarat. Kedamaian ini tidak bergantung pada apa yang kita lakukan atau berapa banyak kita memiliki. Kedamaian ini adalah hadiah kasih karunia yang kita terima melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebaliknya, dunia seringkali menawarkan kedamaian yang didasarkan pada pencapaian, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Namun, kedamaian semacam itu selalu rapuh dan tidak dapat dipertahankan. Kedamaian yang diberikan oleh Yesus juga tidak terbatas pada keadaan tertentu. Ia tidak berjanji bahwa kita akan terhindar dari kesulitan atau cobaan dalam hidup ini. Sebaliknya, Ia berjanji bahwa Ia akan menyertai kita melalui setiap cobaan dan memberikan damai-Nya di tengah-tengahnya. Ketika kita menghadapi tekanan atau ketidakpastian, kita dapat mengandalkan Allah yang memberikan kedamaian yang melampaui segala yang dapat kita bayangkan. Bagaimana kita dapat menemukan kedamaian ini? Pertama-tama, kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ini melibatkan iman dalam karya keselamatannya di kayu salib dan pengakuan bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Ia memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, yang memberikan kedamaian dan penghiburan dalam hati kita. Dan selanjutnya, kita perlu memperhatikan hubungan kita dengan Allah melalui doa dan pembacaan Alkitab. Doa adalah cara kita berbicara dengan Allah dan membagikan segala kekhawatiran, kebutuhan, dan sukacita kita kepadanya. Pembacaan Alkitab memberikan kita firman Allah yang hidup, yang memberikan petunjuk dan penghiburan bagi hidup kita sehari-hari. Melalui doa dan pembacaan Alkitab, kita mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kedamaian-Nya. Terakhir, kita perlu menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepadanya dan menjalankan prinsip-prinsip-Nya dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kedamaian yang datang dari hidup yang benar. Ketaatan kepadanya membawa kebahagiaan yang tahan lama dan menumbuhkan kedamaian dalam hati kita. Dalam kesimpulannya, ayat Yohanes 14 ayat 27 ini mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati hanya dapat ditemukan lewat hubungan yang hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kedamaian ini berbeda dengan yang ditawarkan dunia, karena
kedamaian ini tidak bergantung pada kondisi atau keadaan sekitar kita. Allah memberikan damai-Nya sebagai hadiah kasih karunia melalui iman kita. Dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini, kita dapat mempercayai janji-Nya dan hidup dalam damai-Nya yang melampaui segala yang dapat kita bayangkan. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, terima kasih atas waktu yang kami dapat pergunakan dalam renungan ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan pesan-Mu kepada kami. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar dan renungan yang telah kami terima. Mampukanlah kami untuk menerapkan kebenaran yang telah kami pelajari dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan renungan dan memberikan kekuatan kepada para pendengar. Biarlah pesan yang telah disampaikan dapat menginspirasi, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Kami juga memohon kiranya Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hati kami. Bantu kami untuk menjaga dan menghidupkan kembali api iman kami seiring perjalanan hidup kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang nyata dan kasih karunia-Mu yang melimpah. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu dan berharap untuk melangkah maju dalam iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Selamat berpisah, sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.